Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Khofifah, NIM T2018-4088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan teori-teori perkembangan. Teori yang pertama yaitu adalah teori 2 tahap perkembangan moral versi Piaget, yaitu untuk anak berusia 4-7 tahun ini memiliki tahap perkembangan moral, yaitu realisme moral atau dalam tahap perkembangan kognitif praoperasional, yaitu memiliki ciri khas: 1. Memusatkan pada akibat-akibat perbuatan, kemudian aturan-aturan dipandang tidak berubah, dan hukuman atas pelanggaran dipandang bersifat otomatis. Jadi pada anak usia 4-7 tahun ini memiliki bahwa sesuatu yang dia kerjakan pasti akan memiliki akibatnya sendiri-sendiri. Kemudian peraturan itu akan mereka pandang tidak akan berubah sampai kapanpun. Kemudian pada usia 7-10 tahun ini adalah masa transisi atau dalam tahap perkembangan kognitif konkret operasional, yaitu adalah perubahan secara bertahap ke arah pemilikan moral tahap kedua. Kemudian pada usia 11 tahun ke atas memiliki tahap perkembangan moral otonomi, realisme, dan resiproritas moral atau dalam tahap perkembangan kognitif formal operasional, yaitu memiliki ciri khas mempertimbangkan tujuan perilaku moral dan menyadari bahwa aturan moral adalah kesepakatan tradisi yang dapat berubah. Jadi pada usia 11 tahun ke atas ini sudah mulai berpikir bahwa aturan-aturan itu adalah kesepakatan sebuah tradisi yang bisa berubah karena menyesuaikan lingkungan. Kemudian untuk teori kedua adalah teori 6 tahap pertimbangan moral versi Kohlberg, yaitu adalah memiliki 3 tingkat, yaitu tingkat pertama yaitu adalah moral prakonvensional, yaitu pada usia 4-10 tahun, yaitu tahap pertama yaitu adalah memperhatikan ketaatan hukum, yaitu memiliki konsep moral yaitu anak menentukan keburukan berdasarkan tingkat hukuman akibat keburukan tertentu. Jadi ketika anak ini melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan keburukan yang dia lakukan. Kemudian untuk yang kedua adalah perilaku baik dihubungkan dengan penghindaran diri dari hukuman. Jadi pada anak usia 4-10 tahun ini dia akan melakukan perilaku baik, tetapi hal ini bertujuan untuk agar si anak tidak mendapatkan hukuman dari orang yang lebih dewasa. Kemudian tahap kedua, memperhatikan pemuasan kebutuhan. Pada anak usia 4-10 tahun ini, anak ini akan berperilaku baik, yaitu bertujuan untuk memperhatikan kebutuhan dia sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Kemudian untuk tingkat kedua yaitu moralitas konvensional, yaitu pada anak usia 10-13 tahun, yaitu tahap ketiga yaitu memperhatikan citra anak baik, yaitu memiliki konsep moral. Yang pertama adalah anak dan remaja berperilaku sesuai dengan aturan dan patokan moral agar memperoleh persetujuan orang dewasa, bukan untuk menghindari hukuman. Jadi pada anak usia 10-13 tahun ini mereka berperilaku dewasa agar tidak memperoleh hukuman, tetapi agar memperoleh pujian dari orang dewasa. Kemudian perbuatan baik dan buruk dinilai berdasarkan tujuannya. Jadi ada perkembangan kesadaran terhadap perlunya aturan. Jadi pada anak usia 10-13 tahun ini dia sudah mulai memiliki tujuan untuk apa dia berbuat baik dan untuk apa dia berbuat buruk. Kemudian tahap keempat yaitu memperhatikan hukuman dan aturan, yaitu memiliki konsep moral. Anak dan remaja memiliki sikap pasti terhadap wewenang dan peraturan. Kemudian hukum harus ditaati oleh semua orang. Nah, pada anak usia 10-13 tahun ini mereka akan sangat jarang sekali melanggar hukum, karena yang ada di mindset mereka ini adalah hukum itu harus ditaati oleh semua orang.
Kemudian pada tingkat yang terakhir ada tingkat ketiga, yaitu moral pasca konvensional, yaitu pada usia 13 tahun ke atas atau usia remaja. Jadi tahap 5 yaitu adalah memperhatikan hak perseorangan. Yang pertama, memiliki konsep moral, yaitu remaja dan dewasa mengartikan perilaku anak sebagai hak pribadi sesuai dengan aturan dan patokan sosial. Kemudian perubahan hukum dan aturan dapat diterima jika diperlukan untuk mencapai hal-hal yang baik. Jadi pada anak usia 13 tahun ini akan berpikir bahwa hukum itu bisa berubah. Untuk hukum ini bersifat realistis, bersifat fleksibel. Jadi pada anak usia ini itu berpikiran bahwa hukum ini bersifat fleksibel, melihat tergantung dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, bahwa hukum itu bisa berubah asalkan untuk ketujuan yang lebih baik. Kemudian adalah pelanggaran hukum dan aturan dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu. Jadi pada anak usia 13 tahun atau remaja ini, mereka akan cenderung lebih melanggar peraturan, tapi dikarenakan adanya hal tersendiri. Misalnya anak melakukan kesalahan, tetapi sebenarnya anak ini tidak ingin melakukan kesalahan, tapi karena dia ini kepepet atau karena mungkin dia tidak memiliki jalan lain, jadi anak tersebut terpaksa melakukan hal buruk tersebut. Kemudian tahap 6 yaitu adalah memperhatikan prinsip-prinsip etika. Keputusan mengenai perilaku sosial didasarkan atas prinsip-prinsip moral pribadi yang bersumber dari hukum universal yang selaras dengan kebaikan umum dan kepentingan yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Amarista, NIM T2018-4089. Di sini saya menjadi presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak pada usia sekolah. Perkembangan anak pada usia sekolah dibagi menjadi 3, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas. Adapun karakteristik anak sekolah dasar menurut guru adalah yang pertama, suka bergerak. Seorang anak pada sekolah dasar tidak mungkin mereka kuat selama 30 menit untuk duduk. Pasti mereka suka bermain ke sana kemari. Maka dari itu, guru harus dapat mengatur keadaan kelas untuk belajar mengajar dan dapat memancing siswa agar semangat belajar. Yang kedua yaitu anak suka meniru. Pasti seorang anak suka meniru orang yang berada di dekatnya, terutama di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga, seorang anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Pada masa sekolah dasar dibagi tahap akhir dibagi menjadi 2, yaitu masa kanak-kanak pada usia rendah yang terjadi pada umur 6 atau 7 tahun yang menepati kelas 1, 2, dan 3. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak kelas tinggi yang terjadi pada usia 8-9 tahun yang menepati kelas 4, 5, dan 6. Yang selanjutnya yaitu anak usia remaja SMP atau SMA. Masa remaja pada usia 12 sampai 21 tahun
yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak atau anak-anak menuju masa remaja atau masa dewasa. Masa kanak-kanak kelas tinggi yang terjadi pada usia 8-9 tahun yang menepati kelas 4, 5, dan 6. Yang selanjutnya yaitu anak usia remaja SMP atau SMA. Masa remaja pada usia 12-21 tahun, yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak atau anak-anak menuju masa remaja atau masa dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membedakan perkembangan kognitif dan bahasa pada anak. Yang pertama yaitu hakikat perkembangan kognitif anak usia dini. Pengertian perkembangan kognitif anak usia dini yaitu istilah kognitif sendiri berasal dari kata cognition yang padanya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, kognitif juga dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan yang menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Dalam kognisi anak yang dapat menyelesaikan masalah lingkungan sendiri untuk menggambarkan perilaku manusia yang berkaitan dengan kemampuan intelektual dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu idiot, IQ 0-29, yaitu merupakan kelompok individu yang terbelakang paling rendah, tidak dapat berbicara atau mengucapkan beberapa kata saja, dan biasanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Perkembangan inteligensi rata-rata sama dengan anak normal umur 2 tahun. Seringkali umurnya tidak tahan lama sebab inteligensinya rendah, juga badannya tidak tahan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu imbecile, IQ 30-40, yaitu kelompok ini setingkat lebih tinggi dari anak idiot. Ia dapat belajar berbahasa dan dapat mengurus dirinya sendiri dengan pengawasan yang teliti. Pada anak tingkatan ini dapat diberi latihan ringan, tetapi dalam kehidupannya selalu tergantung pada orang lain. Yang selanjutnya yaitu maron atau debil, IQ 50-69, yaitu kelompok ini sampai tingkat tertentu dapat belajar membaca, menulis, dan membuat perhitungan-perhitungan sederhana dan dapat memberi pekerjaan rutin. Yang selanjutnya yaitu bodoh, IQ 70-79, yaitu kelompok ini berada di atas kelompok terbelakang dan di bawah kelompok normal. Secara susah payah dengan beberapa hambatan, individu ini dapat melaksanakan sekolah lanjutan pertama, tetapi sukar sekali untuk menyelesaikan kelas-kelas terakhir di SLTP. Dan selanjutnya normal rendah, IQ 80-89, yaitu kelompok ini termasuk pada kelompok normal karena ini agak lambat dan
dalam belajar dan mereka dapat menyelesaikan sekolah di SLTP. Yang selanjutnya normal sedang IQ 90 sampai 109, yaitu kelompok ini termasuk kelompok normal yang merupakan kelompok terbesar persentasenya dalam populasi penduduk. Yang selanjutnya kelompok normal tinggi IQ 110 sampai 119, yaitu kelompok ini termasuk kelompok normal tetapi berada di tingkat yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu cerdas IQ 120 sampai 129. Kelompok ini sangat berhasil dalam pekerjaan sekolah. Mereka sering kali terdapat dalam kelas biasa. Yang selanjutnya sangat cerdas IQ 130 sampai 139, yaitu kelompok ini lebih cekap dengan membaca, mempunyai pengetahuan tentang bilangan yang sangat baik, perbedaan kata yang luas, dan cepat memahami pengertian yang abstrak. Yang selanjutnya yaitu jenius 140 ke atas, yaitu kelompok ini kemampuan sangat luas biasa. Mereka pada umumnya memiliki kemampuan memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang baru walaupun mereka tidak bersekolah. Yang selanjutnya yaitu B, karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini. Sebagian besar psikologi, terutama kognitivis, berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak baru lahir. Bekal dan modal perkembangan manusia yakni kapasitas motor dan sensoris ternyata pada batas tertentu juga dipengaruhi oleh aktivitas dan ranah kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini. Mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini, menurut kelompok psikometrika radikal ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor hereditas dan faktor lingkungan. Kelompok ini memberikan bukti bahwa individu yang memiliki hereditas unggul maka akan sangat mudah pengembangannya terhadap lingkungan. Sedangkan hereditas intelektual rendah, maka intervensi lingkungan seringkali mengalami kesulitan meskipun sudah dilakukan secara maksimal. Mengenai perkembangan bahasa, terdapat banyak faktor antara biologis dan pengalaman yang berperan dalam perkembangan bahasa. Kita mengetahui bahwa budaya berperan penting dalam perkembangan bahasa.